benar-benar imsak ya. Yumsiku syai' anis syai' itu kan. Mencegah sesuatu dari sesuatu gitu. Karena imsak artinya kan mencegah itu. Mencegah. Ngeker ya, menahan. Dan itu harus dipraktekkan meskipun ya mohon maaf saya ketika imsak pun Baik Ustaz Ali, kemarin kita juga membuka itu pertanyaan-pertanyaan. Apa ini Oke. sudah cukup? monggo. Ya. Ada Kemarin tanya jawab monggo. ya, kita kemarin membuka pertanyaan-pertanyaan di akun Yudhata TV, akun Instagram. Ini sudah ada 5 pertanyaan teratas yang kita kantongi nggih. Yang pertama ini pertanyaannya itu sekitar ya. Cak mohon tanya, kan ada sholat Lailatul Qadar. Oh iya. Nah, kalau kita niat sholatnya untuk mengejar pahala Lailatul Qadar, boleh nggak sih? Terus apakah kalau kita sholat malam pasti dapat pahala atau enggak? Seperti itu pertanyaan. Oke. Salat Lailatul Qadar terlaksana biasanya kan malam ganjil ya. Ya, malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Atau asra ayyam fi akhir Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita ambil yang ganjil malam 21, 23, 25, 27, 29, 5 kali gitu ya. Karena barang siapa yang beritikaf seperti itu, itikaf kan bahasanya ibadah ya mulal ataupun yang lain itu kan pahalanya luar biasa, apalagi sampai malam itu benar-benar malam yang pas Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya. Itu malam 1000 bulan ya. 1000 bulan itu hampir setara berapa tahun? 80 tahun lah. 80 tahun. 80 ya, 80 tahun ke atas. 84 atau enggak salah, lebih tepatnya itu. Dan kita nggak mungkin ibadah sampai 84 tahun karena usia kita kan terbatas. Terbatas. Kita saja bisa berusia sampai 70 tahun berarti bonus itu. Oke, kalau niat ya ini sorry ya, niat. Kalau niatnya untuk supaya dapat pahala, enggak ada masalah sih. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Karena kan orang macam-macam ya. Memang ada yang kupingin dapat pahala melakukan sholat Lailatul Qadar. Terus bagaimana nanti ke depan ketika kita sudah terbiasa, insya Allah niat itu akan hilang dengan sendirinya. Kita akan melakukan sesuai dengan ketaatan kita. Jadi kalau kita terlalu berharap pahala itu, ya tidak apa-apa. Untuk awal-awal tidak apa-apa. Karena apa? Insya Allah selebihnya akan ada bentuk kontinuitas. Ikhlas gitu. Iya benar. Jadi insya Allah menjadi bentuk keutamaan tersendiri yaitu ketaatan kita. Dan itu yang paling sempurna sih mungkin ya. Kan biasanya kan dipaksa dulu gitu kan. Sama dikasih motivasi. Ya, malaikat ya sempat tanya, malaikat punya nafsu apa enggak? Punya syahwat? Enggak punya. Malaikat kan. Kita kan bukan malaikat gitu. Kita bukan malaikat. Ya, pasti punya itu namanya keinginan nafsu, syahwat dan lain-lain itu pasti punya. Dan perlahan kita hapus itu. Dengan cara apa? Tarbiyah, latihan, melakukan dengan bentuk ketaatan. Awalnya aku ingin dapat pahala lah ya, Lailatul Qadar lah ya. Enggak apa-apa, enggak akan menjadi hangus ibadahnya, enggak akan menjadi sebuah ibadah yang dipamer-pamerkan, enggak apa-apa. Terus setelah Lailatul Qadar nanti malaman kita foto-foto selfie, kita upload Facebook apa, ya enggak apa-apa. Itu kebaikan. Daripada kita melakukan kemungkaran kita upload gitu ya. Janganlah ya, jangan. Seperti kemarin ya di TP Surabaya kan kebakaran. Sebenarnya nggak perlu diupload sebenarnya itu. Kasihan. Ya mungkin kalau ada korban kan kasihan. Terus buat apa diupload itu loh? Doakan saja yang menjadi korban selamat dan semuanya lekas clear, selesai gitu, nggak ada kebakaran lagi. Jadi bentuk apapun kecelakaan, aib, kalau bisa janganlah ya. Artinya kenapa? Ya cukup biar media saja yang memberitakan itu sudah cukup gitu loh. Tanpa kita harus ikut-ikutan. Buat apa sih sebenarnya? Buat action di status apa atau yang lain story itu. Ya mungkin kalau anak zaman sekarang kan biar FYP di TikToknya itu mungkin. Bisa jadi. Enggak, khawatirnya begini, kenapa menjadi bentuk kalau saya pribadi saya nggak suka seperti itu karena khawatir korban ya. Oh begitu. Ada korban. Seperti kemarin ada korban apa kemarin? Begal atau apa, pembunuhan atau apa gitu. Ketika diupload terus di-up terus itu kan dari keluarga juga risih gitu loh. Pasti kan? Ya, pasti. Nah, kita melihat empati itulah ke
korbannya itu. korbannya Iya juga. benar. Nggak usah kita merasa, kita di lokasi, kita menjadi orang yang paling was gitu. Nggak usah. Iya, padahal ada juga media yang memberitakan gitu kan. Kecuali kita upload saja, mudah-mudahan atau RIP itu, rest in peace atau apa gitu kan masih mending. Bantuan doa untuk keluarga masih mending gitu loh. Ya, Kita uploadnya jangan yang kejadiannya kita upload gitu. Khawatir ya, pembunuhan harus empati, lebih ke empatinya. Ya udah, kita langsung pertanyaan yang kedua nggih, Cali nggih. Oke. Oh, ini juga tadi sudah dibahas sebenarnya. Bagaimana hukum membayar fidyah, Ustadz? Puasa tahun kemarin masih belum lunas sepenuhnya. Tadi kan belum saya sempat singgung berapa fidyahnya ya. Kalau fidyah di Syafi'iyah itu kan hampir 6 on ya. Kita bulatkan menjadi 6 on. 6 ons makanan pokok ya. Kalau kita kan beras. Oke. Jadi seperti tadi Mbak Dewi ya. 3 hari puasa yang belum terkodok tahun kemarin sampai ketekan puasa sekarang kan. Berarti masih punya 3 nanti di sahur lagi, di sahur setelah bulan Ramadan. Iya, kan Ramadan. Iya. Tapi juga dibarengi dengan fidyah. 6 on itu kan standar 1 porsi makan ya. 6 on berarti kalau 10 hari berarti 60 on kan begitu. 60 on berarti 6 kilo berarti, kalau 10 hari. Enak kan itu. Jadi 10 hari itu. Misal 10 hari ya yang dibayarkan fidyah ya berarti 6 kilo beras. Jadi sama apa namanya itu, ketika kita nyaur puasanya kali sama bayarnya itu. Atau benar sama nyaur puasa sama bayar. Jadi seperti itu, jadi hukumnya yang fidyah ya. yang fidyah. Ya rata-rata menyusui, hamil, kalau datang bulan ini sudah terbiasa, anak tahu kapan harus Membayar. Bukan modok ya. Modok. Kalau masih belum di taraf ibu ya, hamil belum, menyusui belum, masih gadis ya, karena ada tamu bulanan tadi, sampai Ramadan berikutnya lagi kok masih bolong kan berarti keterlaluan gitu. Kalau masih menyusui masih mending ya, awalnya lupa dan masih gadis kan apa? Baik ya, masih banyak bulan itu bisa dihidup. Apalagi 1 tahun ya, syaratnya itu 1 tahun. Apalagi ini yang biasa melakukan ya. 1 Syawal hari raya hari ini, misalnya sekarang hari raya ya, tadi pagi sholat Id, besoknya puasa sampai hari raya ketupat. Itu kenapa kemudian ada istilah hari raya ketupat? Itu kan filosofi orang dulu itu raya ketupat itu kan wong sing poso Syawal. Oh, gitu. Yes. Gitu. Istilahnya untuk Istilahnya itu bulan raya ketupat untuk mereka yang puasa Syawal 6 hari ya berturut-turut ya. Ya meskipun tidak betul tapi logikanya berturut-turut, baru kemudian ada hari ketupat hari ke-8. Jadi man shoma Ramadan ya. Kemudian wasau masih tata ayam min Syawal, dan puasa 6 hari bulan Syawal setelah hari pertama, besok hari kedua puasa, 3, 4, 5, 6 puasa sampai kemudian hari ke-8 hari keempat kan, berarti 6 hari puasa. Sama dengan ibadah puasa selama 3 tahun betul-betul. Kemudian aku tetap puasa Syawal modok seminggu tidak berapa tahun gitu. Ya enggak juga. Tapi nggak apa misalnya kalau kita langsung ngotot di pas. Nggak apa. Malah lebih simpel, lebih enak. Gantian. Kan orang punya kebiasaan makan sesuatu itu yang sedikit atau banyak itu mempengaruhi berat badannya. Nah, bayangkan sekarang kan, ketika hari raya kita sering makan kuker ya, kue kering. Kue kering itu bahannya tepung, ya, telur, iya, mentega, margarin, itu kan luar biasa gitu. Jadi yang melembung mas, belum lagi pernikahannya ya, sehingga melembung bisa. Minuman. Jadi puasa 1 bulan jadi diet hasil ya. Terus hari raya kue keringnya luar biasa. Kembali lagi, malah lebih mudah lagi. Malah lebih banyak. Ya fidyah ya. Simpel seperti itu. Banyak keterangan kok. Fidyah. Ini yang pertanyaan ketiga, Pak, saya cewek. Bagaimana jika kita tidak mampu full puasa selama 30 hari? Apakah keutamaan-keutamaan yang dijanjikan sama dengan yang puasa full atau kita dapat diskon pahala? Kan keutamaan itu berlaku sama 1 bulan ya. Kalau dia merasa tidak puasa karena halangan tapi tetap beribadah ya tetap saja dapat. Karena pahala itu berada di bulan
aman. Lebih-lebih ke mereka yang ayo jangan diskriminasi lah ya perempuan. Oh kak poso gak ngaji gak taraweh kalau popo ya jangan lah. Ya kasihan juga dan nggak perlu nggak penting juga. Kita jadi pertanyaan keempat. Ustadz, maaf saya masih awam. Sebenarnya puasa itu dihitung dari imsak atau dari matahari terbit? Mohon dijawab. Terima kasih. Imsak. Oke. Puasa itu dihitung dari imsak atau dari matahari terbit? Imsak. Dari Kalau dari terbit berarti kan enak kita setelah subuh masih bisa makan minum. Imsak kan sudah tentu awal masuknya puasa itu imsak. mungkin maksudnya ini mungkin ya, maksudnya matahari terbit itu pas azan itu mungkin ya ini. Nggak bisa, matahari terbit itu sudah jam 6. Jam 6 ya. Oh. Dari Fajar Shadiq ya. Fajar Shadiq kan masih subuh. Kalau pernah mau tahu ketika imsak, Ya. coba lihat ke langit yang agak luas, maksudnya yang ada view hamparan luas itu loh. Kalau gitu. Di bawah laut, menembak kan bisa. Oh gitu. Lantai 3 masih bisa, 3, 4 bisa. Bisa. Kan ada Fajar Shadiq. Kelihatan gitu. Iya, nuansanya seperti nuansa kayak apa ya, ke merah-merahan. Gitu. Itu sudah mulai bisa. Kalau dulu kan membuat tanda dengan ayam berkokok. Ya, apa sih cikon bangun candi sekian sampai kok ayam berkokok. Nanti kalau berhasil yang udah kurang satu itu gitu. Ya itu. Imsak lah ya. Imsak. Jadi waktu imsak itu waktu untuk menahan. Dan jadi imsak itu nyatanya ini dimulai dari imsak bukan dari matahari terbit. Kalau matahari terbit kan enak ya. Dari Ya imsak itu sudah mulai. Dan subuh ada sudah haram ya. subuh adzan itu. Ada juga. Awalnya nanti belum komat gitu. Pertanyaan terakhir, Pak, kan di medsos banyak hadis-hadis palsu. Supaya kita yang cetek ilmunya biar tak termakan hadis palsu gimana? Hadis palsu itu sama saja, maksudnya juga ilmunya juga masih awam, masih belum kategori orang yang alim, masih kita masih belajar, saya juga masih belajar. Gak masalah, di sini pun juga banyak hadis palsu. Artinya palsu itu bukan berarti yang dusta atau itu kemudian kalau kita lakukan kayak wah boroi gak situ gitu. Paham maksudnya? Paham. Jadi di ya benar sekelas Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pun masih banyak hadis-hadis yang tidak kategorinya sahih. Lebih tepatnya doif gitu nih, bukan palsu. Ya, ada beberapa seperti inilah awaluhu rohma wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu 10 hari akhir Ramadan itu minan nar gitu kan. Kalau mau ditasih kembali hadisnya masih ada beberapa perawi yang tidak doif, tidak kategori kadif atau apa gitu. Padahal perawi itu luar biasa ya syaratnya. Itu saja kategorinya palsu, tapi yang baik gitu. Yang nggak baik itu palsu sekaligus menjerumuskan gitu. Misal gitu palsu sing sapa wonge gelem demo di Ramadan. Nah, itu oleh ganjarane 70 kayak wong haji umroh. Itu palsu teman itu. Ada yang orang Protes itu enggak. Itu Ramadan buat apa demo? Oh enggak, Ramadan kita mau demo, Ramadan juga demo. Enggak. Karena itu demo pasti arahnya ke anarkis. Dan bagaimana cara kita supaya tidak termakan oleh hadis palsu? Kenali dulu isi hadisnya. Kalau isi hadisnya baik, nggak usah dipikirkan, lakukan saja. Kalau isi hadisnya terlalu provokatif ya, atau terkesan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, itu baru ditelusuri. Ah ini nggak benar ini, nggak mungkin dari Rasulullah seperti ini. Apalagi seperti ngomongnya isok matanya mau kafir siji di bulan Ramadan lah itu kan matanya ini nggak boleh membunuh, nggak ada hadis yang disuruh membunuh. Kalau kemudian banyak hadis yang bertebaran seperti tadi ya 10 hari pertama, sebagai kedua, ketiga itu bagus, masih bagus ya. Jadi misalnya kalau dipercaya ya juga bisa sebenarnya. bukan dipercaya, artinya ya kita lakukan saja. Kan kita prinsipnya melakukan kebaikan dan ketika ada kebaikan ya kita lakukan. Hadis itu kan yang doi bukan dari Rasulullah tapi perawinya. Maksudnya, jadi bukan dari Rasulullah tapi dari
perawi dari orang salahnya gitu kan biasanya. Berarti itu doif ya. Ada banyak perawinya yang ada tadi daftar ya. Jadi kan Nabi dawuh inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahruhu. Itu doif. Tapi kan perawinya yang baik. Oh, ini yang baik di perawinya gitu. Tapi kan tidak ada masalah kalau kita dibuat semacam bentuk motivasi kita. Oh, sampai puluh. Allah itu ngasih begitu banyak pahala di bulan Rajab. Bulan Sya'ban siapanya? Bulannya Rasulullah. Ramadan bulannya umatnya Rasul. Jadi pantas memang realnya seperti itu gitu. Yang cocok saja. Kemudian ada semacam pepatah mengatakan seandainya kan Nabi Daud mungkin kan seperti daunnya itu tadi si aman ya. Karena kita tidak semua masalah, tidak semacam harus tidak bisa tahu persis seperti apa yang Rasulullah. Selama itu baik ya gak apa-apa kita lakukan saja gitu kan gitu. Aman ya, selama aman itu saja. baik loh ya, selama itu baik. Oke. Seperti niat apa? Nawa itu apa sih? Ya niat sedekah, niat puasa itu banyak perbedaan. Harus ngomong hadis lo ngene itu kan. Enggak masalah, kita kurang pun enggak masalah gitu. Perbedaan itu rahmat itu. Jadi enggak menjadi suatu bentuk penghalang bagi kita untuk melakukan kebaikan. Kenali dulu seperti apa hadisnya. Terus kalau memang itu isi hadisnya mengajak kepada kebaikan, kita lakukan. Kita lakukan saja. Jadi ya'mur bil ma'ruf ya. Tapi hindari yang yanhanil mungkar. Khawatirnya nanti kita seperti ini ke warung-warung yang mokel-mokel kita obrai ya. Rasis. Rasis demo wah ini bukan wah tidak mencermin puasa ini wah. Jangan lah ya, nggak penting juga sih. Nggih. Baik, itu saja mungkin ya Ustaz Ali nggih. Pertanyaan dari 5 juga sudah kejawab. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya guys. Saya berterima kasih dan apabila tadi ada kurang-kurangnya kami mohon maaf dari tim kita nggih. Sama-sama. Saya juga minta maaf kalau terlalu kurang sopan ya. Kita sangat berterima kasih juga nggih. Jadi buat penonton yang ada di rumah, jangan lupa terus ikuti konten-konten dari YTV Talk Show ini karena ada yang lebih menarik lagi sebenarnya di konten-konten seterusnya. Jadi jangan lupa follow, like and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.